teman-teman, saya diberikan tema oleh Bapak Singgi, yaitu produktivitas tenaga kerja di bagian produksi. Oke, yang pertama yaitu saya akan membuat tabel, di mana tabel tersebut berisi nomor, nama pekerja, departemen, jam kerja per hari, dan output per hari. Di mana saya akan menulis judul dari laporan yang akan saya bikin. Oke teman-teman, bisa klik di kolom A, lalu blok hingga kolom F. Teman-teman bisa klik bagian, teman-teman bisa klik bagian ini. Nah, di sini saya akan menulis judul dari laporan yang akan saya buat. Nah, teman-teman bisa ketik di bagian kolom per kolom sesuai dengan format yang telah diberikan, seperti ini. Nah, ternyata tabelnya tidak sesuai dengan format yang diinginkan. Jadi teman-teman bisa tarik dan sesuaikan dengan tulisan yang teman-teman inginkan, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa isi tabel sesuai dengan format yang diinginkan. Saya akan menggunakan 10 data. Selanjutnya, mengisi nama dari pekerjanya. Di sini saya menggunakan 2 departemen agar nanti bisa menggunakan di mana tabel departemen A dan departemen B dipisah. Jadi bisa ketahuan dari nama-nama pekerja yang departemen A dan nama pekerja yang departemen B. Saya akan menggunakan departemen produksi biskuit dan produksi wafer. Jika sudah, saya akan lanjut ke kolom jam kerja per hari, mana saya menggunakan jam kerja yang sama, yaitu 8 jam per hari. Teman-teman tidak perlu ketik 8 jam satu persatu pada kolomnya, teman-teman hanya klik di bagian tabel pertama. Selanjutnya teman-teman bisa tarik garis pada ujung kolom
seperti ini hingga muncul tanda tambah, lalu tarik hingga kolom ke-10 seperti ini. Jadi akan otomatis terisi 8 jam. Di sini saya menggunakan output per hari yang berbeda-beda. Selanjutnya akan mengisi bagian produktivitas, di mana produktivitas tersebut juga saya akan beda-bedakan tiap pekerja. Nah, jika sudah, kita akan merata-ratakan berapa sih rata-rata output per hari dari para 10 pekerja ini, dan berapa juga produktivitas dari 10 pekerja ini. Sebelumnya saya akan blok 2 kolom ini untuk menulis total atau rata-rata dari tabel berikut. Kita bisa klik bagian tadi seperti ini. Oke, karena ini 8 keseluruhan, teman-teman hanya bisa klik seperti tadi. Nah, di sini kan kita menggunakan angka yang berbeda-beda. Teman-teman bisa menggunakan rumus average. Teman-teman bisa klik sama dengan, lalu klik tulis average, lalu buka kurung. Nah, teman-teman bisa langsung klik seperti ini. Sudah ada format yang telah diberikan pada aplikasi ini. Teman-teman tinggal klik atau tulis E6.2 E16, tutup kurung, lalu klik enter. Nah, di sini akan muncul dari rata-rata output per hari dari 10 pekerja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir atau pusing untuk menjumlahkan satu-satu. Sekarang sudah ada rumus average. Selanjutnya kita akan merata-ratakan produktivitas dari 10 pekerja dengan cara yang sama. Teman-teman tinggal klik enter saja karena format tadi telah digunakan sebelumnya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman belum terlihat jelas kan tabelnya. Jika ingin menambahkan warna atau tabel yang lebih menarik, teman-teman bisa blok dari A hingga 16F. Selanjutnya teman-teman bisa klik kanan. Nah, klik bagian konversi ke tabel sehingga tabel tersebut akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat sudah terlihat tabel yang lebih berwarna. Teman-teman bisa edit tabelnya, ingin seperti apa, sesuaikan warnanya atau format tabelnya, atau mengganti nama tabelnya. Saya akan mencoba mengganti warna dari tabel ini seperti ini.
bisa menggunakan fitur ini juga teman-teman, bisa mengganti warnanya, ingin warna apa saja. Tabel ini akan terlihat lebih menarik dari sebelumnya kan teman-teman? Nah, jika teman-teman ingin mengetahui siapa saja pekerja yang ada di departemen biskuit dan siapa saja pekerja yang ada di departemen wafer, teman-teman hanya bisa klik bagian ini. Selanjutnya filter kolom. Nah, teman-teman bisa klik, misalnya ingin tahu departemen biskuit itu siapa saja sih pekerjanya. Nah, teman-teman bisa checklist biskuit dan hilangkan wafer. Klik OK. Nah, di sini teman-teman akan kelihatan perbedaan dari tabel sebelumnya. Di sini dikelompokkan departemen produksi biskuit. Oke, saya akan menggunakan tabel ini. Ini teman-teman, saya akan copy dan akan menaruh tabelnya di bawah. Ini teman-teman juga bisa mengembalikan kembali ke produksi wafer dan produksi biskuit, atau juga ingin melihat yang bagian departemen wafer saja juga bisa seperti ini. Saya juga akan menaruh tabelnya pada bagian bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mengembalikan pada tabel semula dengan cara klik checklist pada bagian produksi wafer dan produksi biskuit, lalu klik OK. Nah, tabelnya akan kembali ke seperti semula. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan diagram dari tabel yang telah saya bikin. Teman-teman bisa klik bagian sisipkan, lalu klik bagian diagram. Selanjutnya, data yang akan saya gunakan, teman-teman bisa klik bagian ini, memilih rentang datanya seperti ini. Teman-teman bisa klik dari ini misalnya gitu. Oke. Nah, datanya akan muncul seperti ini teman-teman. Atau teman-teman juga bisa klik yang mana saja yang akan digunakan, ini juga bisa.
Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih ingin judul yang mana teman-teman gunakan. Seperti saya misalnya akan mengambil bagian sumbu X-nya untuk nama pekerja. Oke, teman-teman bisa klik rentangnya dari mana. Nih, dari kalau nama pekerja itu dari B7 hingga B16. Bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita akan bisa dilihat di sini teman-teman nama-nama pekerjanya. Selanjutnya sumbu Y-nya saya akan mengganti sebagai produktivitas. Nah, kebetulan ini sudah sesuai ya teman-teman. Di sini akan muncul seperti ini. Kita akan bisa lihat di sini siapa yang produktivitasnya dari terkecil hingga terbesar bisa diatur seperti ini. Teman-teman bisa klik sesuaikan. Atau teman-teman juga ingin bisa mengubah tabel yang ingin teman-teman gunakan seperti ini. Saya akan menggunakan diagram ini. Nah, sini teman-teman bisa sesuaikan diagramnya ingin seperti apa warnanya. Seperti ini. Juga teman-teman bisa mengubah warna dari judulnya. Teman juga bisa mengubah dari judulnya. Apa rumah dulu nama kanji. Nah, di sini bakal kelihatan judulnya telah berubah dengan format yang kita inginkan seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa mengubah yang lainnya seperti rangkaiannya, ingin menggunakan garis seperti apa, ingin menggunakan warnanya bagaimana. Saya mencoba warna merah ini. Nah, akan berubah seperti garis yang diinginkan. Nah, selanjutnya juga teman-teman bisa mengubah warna teks dari keterangannya seperti ini. Juga mengubah font dari tulisannya bisa juga teman-teman. Seperti ini. Teman-teman bisa juga ubah warna dari nama-nama pekerjanya. Warna garisnya juga teman-teman bisa sesuaikan dengan
dengan warna yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa juga menggunakan fitur ini 3D atau mode perbandingan. Teman-teman juga bisa mengganti warna dari isi diagram ini seperti ini. Nah, oke, jika sudah, teman-teman bisa sesuaikan ingin ditaruh di bagian mana. Saya akan taruh di bagian samping tabel yang telah saya bikin. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekian dari video tutorial cara menggunakan aplikasi spreadsheet dengan mata kuliah pengantar aplikasi dan pemrograman komputer yang dibimbing oleh Bapak Singgi. Jika saya ada salah kata-kata atau salah dalam menggunakan fitur yang telah dibimbing oleh Bapak Singgi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.